Cara mengatasi overthinking di dalam Islam banyak cara. Yang pertama, dengan kita selalu konsisten menjaga sholat 5 waktu. Karena sholat... Cara mengatasi overthinking dalam Islam. Yang pertama, menjaga sholat. Overthinking artinya berpikir secara berlebihan. Lita, kamu ngapain di sini sendirian? Loh, kok mukanya murung gitu? Ini loh Sal, barusan di FYP TikTok aku ada postingan tentang overthinking. Dan kebetulan banget tadi malam aku juga habis overthinking, Sal. Aduh, kamu tuh overthinkingin apa sih, Lita? Hal-hal yang kayak gitu, dibawa tidur aja juga bakalan lupa kali, iya kan? Aku udah coba bawa tidur, Sal, tapi tetap aja masih kepikiran terus. Akhirnya aku jadi nangis deh. Sebentar deh, tadi tuh aku lihat di TikTok juga ada penjelasan tentang overthinking menurut Islam. Tapi kira-kira kenapa ya kalau dalam Islam itu dilarang overthinking? Gini nih, daripada kamu pusing sendiri, aku tahu nih kita harus tanya kemana. Oh iya, kebetulan hari ini tuh aku ada janji sama orang yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kamu ini. Mending kamu ikut aku aja deh, gimana? Mau kan? Boleh sih, tapi emang siapa, Sal? Udah, ikut aja. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Salsa, Sakira, silahkan. Aduh maaf ya Pak, jadi nunggu lama. Apa-apa, santai aja. Ya ini nih Pak, si Lita tadi habis scroll TikTok. Dia nemu postingan yang membahas overthinking di dalam Islam. Ya kan Lita? Iya bener Sal, bener Pak. Jadi tuh tadi pagi kan saya lagi main TikTok ya Pak. Ya. Terus sama postingan tentang overthinking dalam Islam. Nah kebetulan juga tadi malam tuh saya habis overthinking gitu Pak, sampai nangis. Nah kalau menurut Bapak sendiri kali ya, kalau overthinking dalam Islam itu lebih condongnya ke baik apa buruk ya Pak? Jelas sekali ya di dalam Islam yang namanya overthinking itu adalah ke arah negatif. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berpikir secara berlebihan. Itu makanya Nabi mengatakan la tatakhoyyalu, ya, janganlah kalian berpikir berlebihan dengan cara berkhayal. Apalagi la taqulu law fa inna law minasyaiton. Janganlah pernah berkata seandainya, seumpama, jikalau, misal, karena itu adalah perbuatan setan. Jadi lebih ke negatif. Tuh Lita, didengerin. Kamu nggak boleh overthinking ya mulai sekarang. Oh iya Pak, saya juga pernah dengar bahwasannya di dalam surat Ali Imran ayat 191 itu yang memerintahkan kita untuk senantiasa berpikir. Nah, overthinking sendiri ini bukankah masuk dalam ranah berpikir juga ya Pak? Siapa orang yang cerdas, siapa orang yang berpikir itu adalah yang sentiasa berzikir kepada Allah dan berpikir tentang jagat raya dan alam semesta. Jadi yang dilarang itu adalah overthinking, berpikir berlebihan, sedangkan ayat ini yang disuruh kepada kita adalah seimbang antara berpikir dengan berzikir, antara saintek dengan iman dan takwa. Jadi seperti itu. Nah kan kita ini remaja yang notabene pasti overthinking terus gitu kan Pak. Melihat teman-teman yang juga aku kok gini, kita jadi aduh dia kok kayak gitu. Nah kita gimana sih Pak cara meminimalisir overthinking itu dalam segi spiritual maupun dalam segi psikologis? Di dalam hadis qudsi sebenarnya Rasulullah itu sudah memberikan solusi ya. Man lam yasbir bibalai walam yardo biqodoi walam yashkur bini'amai falyatlub robban siwaya. Siapa yang tidak bersabar dari ujian Allah, siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah dan tidak ridho dari takdir Allah, cari saja Tuhan selain Allah. Jadi kita yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita,
agar bisa meminimalisir overthinking itu, tugas kita kan cuma 3. Bersyukur kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat ujian, ikhlas dan ridho saja kalau menerima takdir dan ketentuan Tuhan. Maka hidup kita akan tenang, tentram, damai dan bahagia. Tapi ya Pak, kenapa ya Allah itu menciptakan rasa takut? Jika overthinking sendiri itu memiliki banyak mazorotnya Pak. Nah, di dalam bab tasawuf kita itu ada yang namanya bab khauf, ada yang namanya bab suja, ada yang namanya bab roja, ada bab rasa takut, ada bab optimis, ada bab berani. Nah, rasa takut itu diciptakan oleh Allah sangat positif. Kenapa? Karena dengan rasa takut kemudian manusia mempersiapkan dirinya menghadapi akhirat. Karena ada rasa takut, maka manusia mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Yang tidak boleh adalah rasa takut yang berlebihan, yang kemudian berpikir, ntar bagaimana? Ya, kalau saya begini, nanti bagaimana? Nah, itu yang kemudian menyebabkan overthinking itu menjadi dilarang. Sedangkan rasa takut itu adalah alami, natural, dan malah menjadi rahmat, bahkan menjadi sangat positif bagi bahkan peradaban manusia. Masya Allah, Sobat Pilah, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan kita mengenai overthinking tadi oleh Pak Zakaria ini. Nah, kita sebagai muslim ini tidak boleh overthinking secara berlebihan. Kita tidak boleh merasa takut, merasa cemas secara berlebihan, karena itu juga dapat mengganggu kesehatan mental kita. Lebih baik kita berpikir yang positif, kita gunakan waktu kita untuk senantiasa berzikir. Nah, cukup sekian episode Jendela Islam kali ini. Saya Salsabila Putri pamit undur diri. Burung dara, burung cendrawasih, eits, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga hal tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa nantikan episode-episode selanjutnya hanya di Jendela Islam YouTube DNK TV. Jendela Islam, buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.